Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nurdin. Saya akan menjelaskan tentang cara menyeting atau config DHCP server dan limit bandwidth atau bandwidth pada router OS di Mikrotik atau router OS Mikrotik eh, pada VirtualBox. Oke, oke. Sebelumnya saya punya dua buah VM yang sudah jalan. Yang pertama adalah router OS atau Mikrotik OS. Yang kedua ada Windows XP. Nah, yang nantinya Windows XP ini akan menjadi klien daripada Mikrotik OS itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam Mikrotik OS-nya. Oke, sebelumnya saya sudah membuat IP. Cara ceknya itu adalah IP address print. Di sini saya sudah mempunyai dua IP. Yang pertama ada IP di Ethernet 1 dan IP di Ethernet 2. IP Ethernet 1 ini adalah IP yang berasal dari internet yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini IP-nya adalah 192.168.24 gitu. Lalu di Ethernet 2 saya sudah membuat IP untuk yang nantinya akan di broadcast pada DHCP server untuk disebarkan kepada klien-klien. Oke. IP-nya di sini adalah 192.168.10.1. Ini nanti akan sebagai gateway untuk klien-klien. Di sini saya juga sudah membuat IP firewall NAT. Saya print. Di sini saya sudah membuat metode chain. Chain-nya adalah source NAT. Action-nya ada masquerade. Dan out interface-nya adalah Ether 1 atau yang ke internet. Oke. Lalu saya juga sudah membuat IP route. Di sini saya membuat static yang pertama. Gateway-nya itu adalah gateway yang menuju ke internet 192.168.24.1 dan yang bawahnya ini adalah DHCP ketika kita membuat sebuah IP address pada IP address. Oke. Lalu saya sudah membuat IP DNS print. Ini adalah DNS yang sudah saya buat. Saya membuatnya di sini masukannya sebagai gateway yang dari internet, misalnya 192.168.24.1 dan allow remote request-nya saya membuat yes. Oke. Lalu jika itu sudah selesai, sudah semua, maka saya tinggal membuat IP DHCP server atau fitur DHCP server. Kita tinggal membuat IP DHCP server. Kalau ada yang bingung, silahkan pencet shift tanda tanya. Maka dia akan keluar komen-komen yang kita butuhkan. Oke, berarti di sini saya akan mengaturnya. Berarti IP DHCP setup. Lalu di enter. Di sini diminta memasukkan DHCP interface. Saya akan memasukkan DHCP yang akan menyebarkan IP ke klien. Di sini saya ketik Ether 2 karena Ether 2 itu yang akan menuju ke Windows XP ini. Oke, kalau sudah kita enter. Lalu masukkan DHCP address page. Di sini saya masukkan networknya si IP Ether 2 tadi 192.168.10.0. Lalu enter. Lalu di sini kita disuruh masukkan gateway untuk menjadi DHCP network. Di sini saya memasukkannya adalah 192.168.10.1. Sebenarnya kita tidak perlu memasukkan, kita ini sudah disediakan. Tapi jika ingin mengatur kembali silahkan. Tapi di sini saya akan membuat secara default saja. Oke, di enter. Lalu di sini ada range IP-nya, address to give out. Jadi range IP yang saya kasih adalah 192.168.10.1 dan sampai 10.254. Jika saya ingin merubah menjadi 10 sampai 10 saja, itu bisa. Tapi saya akan membuatnya default sebanyak 254. Oke, saya enter. Lalu DNS servernya sesuai dengan DNS server yang kita miliki, yaitu
108.2.4.1 maksud saya. Di enter, list time-nya saya set 10 menit sebagai default, lalu enter. Dan setting DHCP pun selesai. Setelah itu, kita pindah ke dalam Windows. Itu kan. Sebentar. Oke. Lalu di sini saya akan membuka control panel. Lalu sini saya akan memilih network and internet connection. Lalu saya memilih network connection. Nah, di sini ada local area connection atau kabelan yang sudah kita setting sebelumnya. Kita tinggal klik properties. Lalu di bagian TCP/IP kita lihat di sini kosong. Kosong itu menandakan sebagai DHCP atau si Windows menerima IP apapun yang diberikan oleh si router. Jadi ini saya biarkan kosong. Saya oke saja. Nah, lalu kalau kita cek di sini di status di bagian properties, saya lihat. Oh, bukan. Berarti. Oke. Kita close dulu misalnya. Terus saya akan membuka run cmd atau command prompt. Di sini saya akan ipconfig. Saya ingin melihat ipconfig. Coba kita ping 888. Oke. Di sini sudah bisa koneksi internet. Coba saya ingin cek dulu kabelnya. Setting, lalu di bagian network. Oh, kabelnya masih maaf, ini ada salah bagian kabel. Di sini kita harus power off dulu. Power off. Lalu network adapter ini saya ingin rubah menjadi internal network. Inet ini samakan dengan yang ada di router OS di Ethernet keduanya. Saya sudah membuat adapter duanya itu sebagai inet internal network agar mereka saling terhubung. Kita oke saja, lalu kita mulai lagi Windows XP-nya. Oke, kita close. Jadi tunggu saja dulu. Oke, sudah nyala. Saya akan langsung membuka run, lalu ketikkan cmd atau command prompt. Di sini saya ingin melihat IP-nya lagi. Apakah sudah berubah dengan sebelumnya? Config. Nah, IP-nya sudah mendapatkan IP yang diberikan oleh router. Saya lihat di sini IP add print. IP add print. Nah, di sini IP Ether 2 itu adalah 192.168.10.1 ini sebagai gateway. Dan di sini pun gateway-nya adalah 192.168.10.1. Ya kan? Lalu si Windows XP ini mendapatkan IP address 254 dari DHCP server yang diberikan oleh Mikrotik. Oke, setelah ini berarti DHCP server sudah selesai dan berhasil kita config. Lalu di sini saya akan membuat limit bandwidth agar Windows XP tersebut terlimit gitu. Oke. Saya ketikkan QUI di sini. QUI. Lalu kita pilih simple. Sebenarnya ada banyak macam-macamnya. Saya tapi milihnya QUI simple. Lalu saya akan menambahkannya dengan mengetikkan add. Jadi komennya QUI simple add. Saya enter. Lalu kita pilih targetnya. Target saya adalah
interface Ether 2. Lalu di sini saya ketik Ether 2. Tuh. Saya enter. Oke. Lalu kita lihat QUI simple print. Nah, di sini. Oke. Setelah ini kita edit agar max limitnya itu bisa kita setting. Lalu di sini kita buka lagi QUI simple edit 0. Lalu kita ketik max limitnya adalah adalah 1024/1024. Ini adalah 1024 kilobit per second. Gitu. Kita pencet Ctrl O untuk keluar. Lalu kita cek lagi QUI simple print. Di sini saya sudah menyeting QUI untuk bandwidth limiter sebanyak 1024/1024 kilobit per second. Oke, seperti itu. Jika kita cek di sini ipconfig, dia akan tetap sama. Kalau kita saving ke Google, dia akan berhasil. Kayak gitu. Untuk DHCP server dan QUI telah berhasil saya buat dan config. Maka dari itu sampai situ penjelasannya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.